sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam, Bu. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Emputan Tular, Bapak Dr. F.X. Suyitmargono, SHM Hum FCI ARB, selaku Dekan Fakultas Hukum dan narasumber pertama. Yang kami hormati Bapak Muhammad Umar bin Abdul Razak PhD, selaku Senior Lecturer UTM Malaysia. Dan yang kami hormati yang saat ini sedang berhalangan hadir, Profesor Teku, Muhammad Teku, yang saat ini sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan, selaku pimpinan dari Asian Lecture Community. Dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, serta dari webinar internasional kerjasama Indonesia dengan Malaysia. Tak lupa kami sampaikan salam untuk MC kita, Bapak Gumilang. Terima kasih Bapak atas bantuannya. Baik Bapak Ibu, dimohon perhatiannya. Sebagai acara pembuka akan diputarkan lagu Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Malaysia. Kepada Bapak Ibu semua, mohon untuk diaktifkan kamera dan dibisukan untuk suaranya. Terima kasih pada Bapak MC. Mohon izin untuk diputarkan lagu Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Malaysia. Terima kasih. Dan narasumber kita, Pak Dr. F.X. Suyitmargono. Terima kasih Pak Dekan, silahkan. Izin terdengar suara saya? Terdengar jelas, Pak. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita aturkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kita bisa berkumpul di media Zoom ini untuk International Sharing Lecture. Thank you very much, Dr. Muhammad Umar Abdul Razak. Thank you for this event because University Teknologi Mara is always contribute to our lecturing session, and because we appreciate for membership of ASEAN lecture community, and I think it's very important the community and also get impact, good impact for our academic and especially for the student. Terima kasih kepada para peserta, student atau mahasiswa, baik itu undergraduate program or postgraduate program, we joining this session, and also lecture in University Emputan Tular, especially Faculty of Law lecture. Saudara-saudara yang terkasih, yang saya cintai dan saya banggakan, khususnya juga untuk mahasiswa. Izin saya untuk sesi pertama ini ya, Bu Moderator ya, untuk menyampaikan materi ya. Terlihat tidak? Masih belum keluar, Pak Dekan. Masih loading. Nah, ya, oke. Udah bagus, Pak. Silakan, Pak. Clear? Oke. Ini saya coba berdasarkan Indonesian Law, nanti Dr. Muhammad
Umar Abdul akan menyampaikan mungkin dari Malaysian perspektif. My outline presentation is update development of corporate action. This is some introductory. Corporate action for group affiliation with we know that a holding company, especially particularly for illegal legal point for review, and possibility case in relation with the holding company, of course with subsidiaries. This is some discourse academic, and as legal audit and legal due diligence as a part of the merger and acquisition to expand the business. This is an outline, and what kind of update development of corporate action? A corporate action currently how to make up. Some people say that make up upgrading and expand for business or industry. Jadi dalam rangka untuk mengekspansi usaha. Corporate action biasanya memang usually for merge and acquisition activity. Merge dalam artian adalah corporate dalam minimum bentuknya corporate itu adalah corporate entities, ya, and acquisition corporate acquisition the minimum standard is must be corporate entities, adalah badan hukum perseroan terbatas, ya. Yang hanya bisa dilakukan oleh itu. Untuk badan usaha lain seperti partnership, ya, itu tidak bisa dilakukan. Yang hanya bisa dilakukan oleh perseroan terbatas. Ya, pada umumnya people ataupun tidak hanya dari kalangan hukum, di kalangan pebisnis, pelaku usaha, ataupun masyarakat umum mengatakan adalah strategi yang paling umum, yang paling top, ya, dan yang paling banyak dilakukan di world business practice, cara-cara yang sehingga ini pun menjadi atensi di Indonesia, di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi di Indonesia itu ada anti monopoly commission, ya, under the presidency yang memantau, mensupervise if any merge or acquisition itu merupakan transaksi yang menyebabkan monopoli atau tidak, atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Nah, itu perlu dinotifikasi apakah ini berdampak kepada praktek bisnis, misalnya barrier to entry, ya, atau penguasaan pasar itu tidak fair, seperti itu. Ini adalah bentuk perjanjian, apakah perjanjian ini acquisition ini dalam segi hukum itu adalah kontrak, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa. Ini kontrak ini adalah kontrak, ya, kalau dari kesepakatannya adalah kontrak, memang diawali dengan arrangement. Tapi kalau dari aktivitinya, dia adalah kegiatan, adalah bisnis activity, yang menjadikan dilarang atau tidak. Merge and acquisition itu tidak dilarang, boleh-boleh saja. Tapi ini perbuatannya menyebabkan persaingan usaha tidak sehat atau tidak, menyebabkan unfair business or not. Okay, next, that tadi sudah saya sampaikan bahwa merger and acquisition business strategy adalah salah satu shortcut strategi, di mana kita bisa mendapatkan strategi acquisition misalnya akan mendapatkan juga subsidiary company. Jadi ada perusahaan terafiliasi ataupun anak perusahaan subsidiary. Nah, di situ kenapa menjadi shortcut? Karena dia akuisisi itu adalah menjadi mayoritas. Jadi kalau akuisisi tidak menjadi mayoritas, bukan akuisisi namanya itu, ya, hanya mungkin jual beli saham saja, ya. Jadi adalah shortcut strategi. And some merge and acquisition to get new partner or new business.
Ya, dengan merge bisa jadi ada keunggulan-keunggulan secara kompetitif. Ya, sekarang ini memang cara yang paling mudah adalah model menemukan mitra bisnis tanpa harus set up new business. Ya, jadi collab itu, tapi dalam artian ini menjadi satu entitas. Nah, problemnya itu kan harus diselesaikan, ya, problem-problem yuridis, problem-problem human resource, problem-problem aset yang perlu juga nanti menjadi aspek di sini. Merger and acquisition as business creativity, ya itu memang penting ya. If any industry may be lack of competitive value, market and other opportunity. Jadi memang di-create dalam rangka untuk creativity dari manajemennya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan sebetulnya apa sih corporate action itu sebenarnya. Jadi corporate action apabila tidak menciptakan market, ya, apa tidak menciptakan liquidity, tidak menciptakan efisiensi, itu bukan corporate action. Itu apa tidak memaksimalkan value and profit. Ya. Maximizing your corporate value and profit, diantaranya adalah transfer technology, of course, ya. Licensing, licensing with non-exclusive or exclusive licensing, yeah, between the principal and the licensee, yeah. And corporate branding also, trademark protection. And we going to discuss. The first discuss is related the corporate action update in new normal, because this is new normal pandemic COVID-19 era. What this mean about the corporate action? Some people escaping liabilities because there is a bankruptcy and insolvency procedure. At the end, that corporate shall be liquidated. Jadi perlu dibedakan. Yeah, we should make differences about the liquidation and bankruptcy. Insolvency adalah kondisi di mana suatu corporate itu sudah memiliki kemampuan menyelesaikan penalti kepada mitra bisnisnya, sehingga dikatakan insolvent. Berakibat hukum, ya, dia akan likuidasi. Nah, prosesnya sudah bukan bankrupt lagi. Kalau likuidasi berarti dalam proses pembubaran. Nah, ini strategi di mana bisa gampangnya adalah beli murah, ya, dari acquisition. Ya. Merge juga beli murah dari perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Oh, but if any merger acquisition to be business trend, nah kita bisa lihat kadang-kadang juga ini menjadi tren, ya, atau ada sekedar fenomena saja. Why in practice merger and acquisition shall be used in financial matter, asset matters, debt equity, loss of profit, and financial fraud, particularly pandemic and economic crisis. Tadi sudah saya sampaikan bahwa memang merger and acquisition bisa digunakan untuk mencari penyelesaian dari problem finansial ataupun problem aset yang tidak bisa liquid, ya, ataupun loss of expected profit yang mungkin dialami oleh perusahaan-perusahaan, ya, karena memang economic crisis. Ya. Jadi economic crisis itu tidak menunggu dari faktor-faktor yang dikatakan peristiwa-peristiwa keadaan kahar, ya, force major. Ya. Apakah pandemi itu force major? Ya, kita lihat kemarin dia katakan yes, itu force major karena tidak bisa menjalankan operating sehingga macet, semuanya macet sehingga tidak bisa terselesaikan. Nah, the second discourse is economic aspect. Economic aspect means that social development. Jadi merger and acquisition itu berdampak kepada aspek-aspek ekonomi dan juga dalam pengembangan sosial. Ya. Perusahaan-perusahaan yang melakukan
corporate action, merger acquisition itu serapannya menjadi naik gitu. Itu dari aspek sustainable. Dan dari legal aspeknya tentu to make guidance, ya kita dari sisi legal to make guidance in relation with the corporate merger acquisition. Tentunya di legal aspek selanjutnya adalah selain dia adalah legal aspect is guidance in relation with the merger and acquisition, tapi juga di sini juga penting dalam rangka supaya terjadi minimal risiko atau company risk yang dialami oleh pelaku usaha, ya entah itu dia sebagai board of director ataupun board of commissioner, of course tentunya shareholder, ya, sehingga tidak dikatakan merger and acquisition itu adalah lari dari tanggung jawab karena ada kemungkinan kepahilitan yang diajukan. Akhirnya tujuannya adalah dalam rangka menjadi kompetitif. Nah, the third discourse about the corporate action update is the concept of corporate action. Itu sih tadi. Concept corporate action is to make new market, to set up business organization and comply with the government regulation. Regulation about the corporate action for the private company, for the public company, and financial company, non-bank corporation. Financial company, public company, and private company itu yang memang nanti harus dipenuhi dalam rangka corporate action. Tentunya kalau private company itu perusahaan tertutup ya. Public company adalah publik yang sudah IPO atau melakukan initial public offering, terus melakukan perdagangan di secondary market, di stock exchange. Nah, kalau financial corporation, particularly bank, insurance, financial company, microfinance company, there is because report to the Ministry of Finance, there is a separate regulation. To comply with the condition of the entity private company entity, there is different with the public company, different with the company who share or located in secondary market in stock exchange, and also for the financial corporation. Nah, purpose of corporate action tentunya di sini adalah dalam rangka memenuhi validity of merger and validity of acquisition. Tentunya kita bicara mandatory and non-mandatory di sini adalah mandatory di mana kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan ataupun company di mana dia harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang tentunya berbeda. Yang mandatory di private company dan perusahaan yang sudah listed in stock exchange, itu beda ya. Kewajiban mandatorinya tentu yang stock exchange pemberitahuan notifikasi ke publik ya, seperti itu. Nah, kita di awal tadi sudah diskusi mengenai corporate action, group affiliation dalam hal ini adalah holding company. Nah, sekarang kita lihat dari legal point for review. Ini adalah outline yang kedua. Ya. Tentu kita lihat bahwa kita lihat keberadaan ya, dan tanggung jawab dari perusahaan grup. Terus kita lihat juga legal status dan tanggung jawabnya.
Tanggung jawabnya apakah berdasarkan nominal share dan juga controlling function by holding company to the subsidiary. Tentu matters shall be arising with the between holding company and subsidiary. Ini adalah poin-poin di mana nanti akan dijelaskan satu persatu. Saudara-saudara sekalian, para peserta seminar atau webinar, apa itu role existent and liability group affiliation company? Dalam artian di sini adalah perusahaan grup atau holding company. Cirinya adalah dia adalah corporate organization, memiliki afiliasi and subsidiary. Dilakukan rutin general meeting shareholder, including annual meeting, pertemuan tahunan, extraordinary meeting, pertemuan luar biasa, dan juga dalam rangka untuk pemenuhan comply with the corporate regulation. Cirinya adalah board of organization itu terdiri dari BOD, ya, BOC, dan selanjutnya adalah controlling function by holding company to subsidiary. Comply to legal capacity, ya, tentunya juga harus terpenuhinya corporate rule, harus terpenuhinya good corporate governance. Selanjutnya adalah sustainability. Sustainability adalah maintaining activity about the producing, consumers, environmental and development. Jadi keberlangsungan atau keberlanjutan. Hal lain selanjutnya adalah share and or stock stabilization. Selanjutnya adalah matters. Di sini adalah legal matters. Adalah hubungan terkait dengan holding company and subsidiary. Kita lihat dari conflict of interest, material transaction, conglomeration, domination position, double position titles, share of stockholder ownership, power and controlling by holding company, fraudulence or breach of standard norm, or any tortious action by mistake or offense or negligence. Nah, ini hal-hal di mana posisi perusahaan induk atau perusahaan holding kemungkinan ada matters di sana jika sudah terjadi corporate action. Selanjutnya adalah internal or basic matter of corporate holding company. Kita lihat ada company establishment. Itu kita lihat di sana ada article association and its amendment, source of asset and capitalization, either domestic or foreign capital venture, share composition matters, mutation of share matters, including share and purchase agreement, license and third-party interest, including government and because if any change of nationality, the legal entity should be changed to the foreign investment company. So we know that subsidiary
company position by holding company. There should be complied to regulation. Government operational license. There is a third-party interest approval by authorities. Share composition and ownership. Change of scope of business. The position of subsidiary company to the holding company. There is a possibility case of dispute holding company and subsidiary. Tentu problemnya bisa jadi karena terjadinya distrust, kekecewaan terhadap tata kelola atau pengelolaan perusahaan, ataupun juga terkait dengan pelaporan keuangan atau financial report, ataupun case yang terjadi karena fraud, ya, negligence, atau not comply with standard norm, atau terjadinya piercing corporate field. Jadi ketika sudah dilakukan corporate inspection and examination by law or district court order, jadi ataupun penetapan pengadilan negeri yang memang untuk memeriksa dan examine perseroan terbatas. Nah, discourse kedua terkait dengan possibility case dispute holding company and all subsidiaries adalah lawsuit in court. Jadi ada gugatan di pengadilan terjadi karena ada peristiwa pelanggaran ataupun lawan prestasi perjanjian atau kontraktual, ataupun ada perbuatan yang melawan hukum sehingga diajukan gugatan. Ya, ataupun possibility dispute or case resolved by arbitration or mediation, atau terjadinya bankruptcy case or insolvent, atau tadi sudah kita diskusikan terkait dengan liquidation of holding company or subsidiary. Saudara-saudara yang saya hormati, para narasumber juga, kalau kita lihat list dari implementation terkait dengan corporate merger and acquisition, tentunya ini dalam rangka merger and acquisition ini untuk corporate interest. Jadi untuk kepentingan perseroan, bukan untuk kepentingan BOD, BOC segala macam, tapi kepentingan perseroan. Nah, ketika di sana juga ada BOC-nya, dianggap bahwa itu juga punya kepentingan, ya terserah saja. Tapi dari sisi legal itu adalah corporate interest. Dan juga ada disebut sebagai corporate protection, dan termasuk adalah minority shareholder protection. Jadi perlindungan pemegang saham minoritas terhadap para kreditor, employee atau human resource, and industrial relationship. Business partner siapa saja, kompetitor, yang nanti monopoli principal, public, kita lihat terhadap government, consumer, producer, and user. Nah, jadi dalam rangka implementasi corporate merger acquisition, paling tidak harus menerapkan prinsip-prinsip dasar ini. Ya, ini baru dikatakan sebagai list dari implementing corporate merger and acquisition. Nah, kita bicara terakhir mengenai legal audit aspek on merger and acquisition. Nah, audit itu adalah sebetulnya formal examination yang ditujukan dari untuk individual atau organisasi dalam rangka pemenuhan accounting record ataupun financial situation or comply with some other set standard. Pengertiannya akhirnya menjadi cukup luas ya, ini dari Black Law dari edisi ke-8. Nah, legal audit tadi adalah peristiwa audit. Nah, legal audit itu adalah audit dari legal perspektif, ya. Tentu apa yang diaudit itu adalah certain legal reason, ya, certain legal relationship or relationship by contract or company in general. Ya, buat student ini mesti tahu nih, ya. Jadi adalah hubungan hukum tertentu, hubungan hukum karena kontrak,
atau dalam rangka pemenuhan kepada authorities negara. Nah, tadi kita lihat audit, sekarang di due diligence dari aspek legal. Ya. Background due diligence is to make a client to be standard, to be comply standard norm based on practice, based on the regulation. Ya, yang paling pada kan.